Nah, kenapa kok guyub rukun menyenangkan? Karena selama ini kalau di SKS itu bergerak kan mesti kan demo ya tah? Nah, orang kan pikirannya kan gitu. Walaupun demo tetap guyub rukun menyenangkan. Tapi sekarang udah ada musim demo. Health care? Yes. Ya. Relawan? Ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum. Di SKS? Health care? Relawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Haris Munandar selaku ketua DSKS, dan beliau ini juga guru saya ya, selama 17 tahun saya belajar dakwah dari beliau. Yang saya hormati para panitia yang telah menyiapkan acara untuk relawan pada 2 hari ini. Juga terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu dalam lancarnya acara pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita semua dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga walaupun dalam keadaan dingin kita tetap bisa berkarya untuk masyarakat Solo Raya ya. Saya sampaikan malam ini untuk masyarakat Solo Raya dulu, nanti untuk pelatihan relawan 1 tahun lagi mungkin sudah bisa regional Jawa Tengah, insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para relawan yang pada malam hari ini bergabung bersama Health Care di SKS ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok harus melibatkan bapak-bapak sekalian. Program Health Care di SKS itu tercetus di bulan Agustus, jadi kira-kira 4 bulan yang lalu. Itu adalah suatu keinginan dari kita untuk melayani masyarakat kita, khususnya pada waktu itu pemikirannya khusus masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Namun ternyata alhamdulillah COVID sudah reda, walaupun ini strain baru namanya Omicron sudah ada di Afrika. Semoga dia tidak masuk ke Indonesia ya. Kemudian program ini kita perluas bukan hanya untuk COVID, tapi untuk semua keluhan penyakit yang memerlukan bantuan tenaga kesehatan ya. Karena terbatasnya tenaga kesehatan yang kita miliki, kita baru punya belasan tenaga kesehatan, kalaupun puluhan itu masih di bawah 50 orang. Sehingga kami berpikiran bahwa harus ada ujung tombak yang bisa melayani masyarakat untuk kegiatan healthcare ini. Dan pilihannya adalah pada bapak-bapak sekalian ya. Jadi alhamdulillah pilihannya ada bapak-bapak dan mas-mas sekalian, tidak pada orang lain. Artinya apa? Bahwa panjenengan semua adalah sudah dipilih oleh Allah untuk membantu program yang mulia dari Dewan Syariah Kota Surakarta melalui healthcare ya. Panjenengan sebagai ujung tombak dalam melayani kegiatan membantu kesehatan masyarakat di Solo Raya. Sebulan yang lalu panitia sudah melatih 50 ambulan, 50 sopir ambulan, yang mana 50 sopir ambulan tersebut sudah menandatangani kesediaannya untuk bergabung dalam kegiatan sosial ini.
Ya, ini kegiatannya kegiatan sosial. Jadi tidak ada nanti habis urusan pasien kemudian minta kwitansi tanda tangan, teman-teman. Ya, tidak ada. Semuanya untuk menggantung kunci surga. Kan kunci surganya kan sudah punya semua, tinggal gantungannya tadi itu biar tidak kecer. Ya, itulah kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan mas sekalian sudah bergabung sebagai relawan Healthcare. Kemudian menjadi pertanyaan dari bapak-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, terus tugasku ngapa kan gitu ya? Tugas saya apa? Ya, tadi sudah sampaikan bahwa relawan adalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ya, dimanapun berada. Sehingga konsep kami kita buat zona, ya, ada zona Solo Utara, Solo Selatan, Solo Barat, Solo Timur, ada zona Karanganyar, ada zona Boyolali, ada zona Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali dan sebagainya. Pokoknya kita utamakan yang di Solo Raya dulu. Ya. Nah, nanti tugas dari relawan itu adalah sebagai petugas yang menjembatani, yang menghubungkan antara pasien dengan petugas kesehatan. Ya. Jadi nanti tugasnya panjenengan semua harus mencatat nomor telepon operator. Ya. Nomor telepon operator Healthcare, saya tidak hafal nomornya, tapi itu ada 2 nomor. Ya. Ada pasien identitasnya dulu, jadi namanya, umurnya, alamatnya, tidak usah ditanya agamanya. Ya. Agama apapun kita layani. Ya. Ya, saya yakin pasti kalau di SKS mesti yang hubungi pasti orang Islam. 99,9% kita. Ya, kalau orang yang non muslim mau hubungi mungkin udah keder dulu dia. Ya. Jadi nelpon ke operator, tadi menyebutkan identitasnya, kemudian juga dengan keluhan utamanya. Ya, sebagai contoh, ini. Nelpon ke operator, ya, sudah nyambung, menyebutkan namanya, misalnya namanya relawannya Purwoko, ya. Saya Purwoko, relawan dari Baturan, ya. Ini saya mendapatkan pasien yang harus dibantu oleh Healthcare. Nama pasiennya Jangan Aris ya. Ya. Pasiennya Tuan A, bukan Tuan Aris tapi ya. Umurnya 70 tahun. Ya toh. Mengeluh pas ya, dan keringat dingin. Ya, besok ditanyakan di basic life support, kalau sesak nafas dan keringat dingin kira-kira apa yang harus dikerjakan, besok diajari. Ya. Setelah itu operator nanti akan menghubungi ambulan. Ya, operator akan menghubungi ambulan, ya. Dan juga operator akan menghubungi petugas medis. Operator akan menghubungi petugas medis. Kalau seandainya menurut operator bahwa pasien tadi itu sesak nafas dan keringat dingin, itu nanti tertanya tambahnya, nafasnya kira-kira dalam 1 menit berapa kali? Selama ini kan penjenengan tidak pernah ngitung nafas orang nafas. Nah, nanti jadi relawan harus ngitung 1 menit berapa kali ini. Ya, normalnya kalau orang dewasa nafas 1 menit itu kira-kira 12 sampai 14 kali. Kalau tidak percaya sudah berhitung, tapi jangan terus beginikan ya. Kalau ternyata ini nafasnya lebih cepat, ya, kemudian penjenengan meraba memang keringat dingin beneran, lama-lama kesadarannya menurun, kita curiga, jangan-jangan ini akan serangan jantung. Ya. Maka pada saat penjenengan nelpon ke operator tadi itu, operator sudah menerjemahkan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit.
alamatnya di mana, kemudian share location kepada operator, ya. Maka operator akan bersama dengan petugas kesehatan, bersama dengan ambulan yang jaga pada saat itu atau ambulan yang paling dekat, akan mendatangi pasien, akan memeriksa. Kalau memang perlu hanya diobati di situ, diobati. Ternyata setelah diperiksa ternyata sudah dari pagi belum sarapan. Ya, keringat dingin juga kan, sesak napas juga lo belum sarapan. Gimana mau sarapan, beras sudah 2 hari tidak ada misalnya. Ya. Ternyata setelah dibuatin teh manis, bagus, tidak jadi bawa ambulan. Tapi kalau ternyata diperiksa, tekanan darahnya kok cuma 80, nadinya kok 140 pasien. Oh, ini harus bawa ke rumah sakit. Ya. Maka pada itu juga ambulan akan membawa atau menolong pasien dibawa ke rumah sakit. Oke. Sekian contoh tugasnya ta? Mulia mboten tugasnya? Sangat mulia. Surga apa mboten ngoten niku? Insyaallah. Ya. Jadi garis besarnya kira-kira bahwa relawan ini merupakan ujung tombak, merupakan perekat antara healthcare dengan rakyat. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, lah mungkin butuh biaya pripun Pak Dokter? Gitu. Kalau orangnya mampu, tadi hanya ambulan dan petugas yang kita datangkan, ya. Kemudian orangnya mampu, kalau namanya orang dalam kondisi emergensi ditolong itu biasanya ngerogoh kantongan ikhlas. Dari healthcare tidak ada tarif, tapi juga tidak menolak seandainya berdonasi kepada healthcare. Jadi bukan untuk petugasnya, tapi donasinya untuk healthcare. Ya. Kalau orangnya tidak mampu sama sekali, jadi selama ini yang sudah kita layani itu sudah ada puluhan, itu banyak yang tidak mampu daripada yang mampu. Ya. Ada yang ditinggal di rumah sakit malah nangis, lah terus mungkin biayanya pripun gitu. Padahal di sini sudah memikirkan. Ya. Jadi kalau misalnya punya BPJS, ya, kita maksimalkan penggunaan BPJS ini. Kalau BPJS-nya macet, kita bantu memikirkan bagaimana agar BPJS ini bisa terbayar. Kalau belum punya, ya kita usahakan bisa melalui BPJS ini, ya sehingga masyarakat yang tadi belum tersentuh kesehatan secara aktif, maka masyarakat ini atau rakyat ini atau yang kita bantu tadi itu bisa dirawat di rumah sakit. Saya bukan promosi BPJS-nya bukan, ya, bukan promosi BPJS-nya bukan, tapi saya promosi di kegiatan kita, ya, yang pada suatu saat pasti kita akan ketemu bahwa yang kita layani memang benar-benar tidak punya apa-apa. Gitu, ya. Contoh yang lain, misalnya ada pas lagi jalan ada kecelakaan misalnya, ada kecelakaan di jalan. Apa yang harus diperlakukan, apa yang harus kita perbuat kepada pasien, besok akan diajari dengan basic life support. Ya, cek kesadarannya, ada nadi atau tidak. Kalau ada nadi bagaimana, kalau tidak ada nadi bagaimana, itu besok akan diajari. Ya, dan basic life support ini di Amerika semua orang awam itu bisa, Pak. Kalau kita kan alhamdulillah yang bergabung malam ini aja yang diajari. Ya. Kalau di Amerika itu suaminya serangan jantung, istrinya yang melakukan pijat jantung luar. Kalau di tempat kita suaminya serangan jantung, apa yang dilakukan oleh istrinya? Nangis. Nangisnya nangis apa? Nangis gelo apa nangis enggak? Nangis bingung. Pak sing ndageke sertifikat tanah ning ndi ya? Sing ndageke BPKB ning ndi ya? Ya. Jadi jangan GR nangis gelon, ndak, itu tadi sertifikat tanah ning ndi gitu. ATM-nya ning ndi ya. Ya, ya. Jadi kalau misalnya jadi contoh yang kecelakaan belum selesai. Kecelakaan kemudian kita menghubungi operator,
dengan menyebutkan ada kecelakaan di daerah mana, kondisi pasiennya bagaimana. Karena kecelakaan belum tentu kita bisa tahu identitasnya. Ya, kadang-kadang dia tidak membawa identitas apa-apa. Ya. Kalau kecelakaan minta tolong agak dekat sedikit dengan mulut pasien, bau alkohol atau tidak bau alkohol. Karena kalau dia bau alkohol tidak dijamin oleh BPJS. Ya, jadi dia harus biaya sendiri. Kita menghubungi operator, lokasinya di mana, maka operator akan menghubungi ambulan yang terdekat. Kalau ini tidak membawa petugas kesehatan dari DSKS yang jaga, tapi ambulan langsung menuju ke lokasi bersama penjenengan, bersama relawan, naikkan ke ambulan, bawa ke rumah sakit terdekat. Karena kalau kecelakaan itu kita tidak tahu perjalanan berikutnya. Pada kecelakaan biar mungkin bisa langsung berdiri dia. Ya, tapi ternyata ada benturan di kepala, proses perdarahan otaknya sedang berlangsung. Sebentar lagi tidak sadar. Jadi kalau kecelakaan emergency, kita harus segera ambulan datang, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Hampir semua rumah sakit di Solo Raya yang tadi punya ambulan tadi itu hanya rumah sakit, tapi juga elemen masyarakat itu sudah bekerja sama dengan healthcare. Ya. Dan seandainya tidak bekerja sama dengan healthcare pun, kalau rumah sakit itu dikasih pasien pasti senang. Ya, jadi rumah sakit nggak pengen juga dia nganggur petugas UGD-nya, ya cuma nyetel dangdut itu enggak mungkin. Ya, jadi tetap senang diberikan pasien. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ya maaf, ada ibunya ya. Ibunya di bawah. Bapak-bapak dan mas-mas sekalian, tugas yang sangat mulia ini namun tidak ada bayarannya. Ya. Ini mohon bisa dipertahankan ya. Kemudian mohon nanti bisa gedok tular, mengajak teman-teman yang lainnya, mengajak saudaranya atau mungkin putranya ya. Diajak untuk bergabung menjadi relawan. Karena kita melatih relawan tidak hanya sekali ini ya. Kita akan secara rutin nanti kita akan jadwalkan, karena relawan ini butuhnya tidak terbatas. Bukan hanya 90 orang, masih sangat kurang. Ya. Kalau 90 orang ada 50 ambulan ini belum tentu 2 hari sekali ambulannya bergerak nanti. Ya. Jadi kalau bisa mobilitas ambulan ini biar tinggi, relawannya harus makin banyak. Ya. Tapi kalau tidak diminta tolong oleh masyarakat, tidak usah cari-cari loh ya. Ya, tidak usah nyari-nyari kue loro ora gitu. Tak gono rumah sakit, tidak usah gitu. Ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan Mas-mas sudah mau bergabung dengan kegiatan healthcare ini, yang memang ini kegiatan ini super sosial. Ya. Kita baru melatih relawan malam ini, tapi sudah memberangkatkan relawan ke Semeru sudah tiga tim ya? Ya, sudah 3 tim. Sama dengan rumah sakit Muwardi. Muwardi juga sudah baru 3 tim. Ya, teman berangkatnya duluan dari Muwardi. Ya, karena saya tugas di Muwardi. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, teman-teman ya. Besok pertanyaannya, karena besok di materi basic life support ini cukup mungkin ada yang sulit mencernanya, ya ditanyakan saja. Praktisnya itu pripun, nah besok ditanyakan sama yang ngajari. Ya. Nanti setelah basic life support, di kesempatan yang lain nanti kita akan diajari relawan juga diajari nanti untuk cara bebat luka. Ya. Jadi kalau misalnya pasien kecelakaan yang patah kakinya itu cara masang bebatnya itu bagaimana nanti akan kita ajari. Kalau di tangan bagaimana, ya. Kalau di tulang belakang bagaimana cara ngangkatnya di tahap berikutnya nanti akan kita ajarkan. Ya. Yang terakhir, Ustadz, saya boleh yel-yel dengan para relawan? Nah, yel-yel biar semangat, ya. Baik, ini yel-yel ini kalau ketemu sama-sama relawan harus diucapkan. Ya. Nanti kalau saya bilang assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Ya, tadi udah tak buat tak ketik tadi ya.
Tak kirim ke Mas Galih, setuju enggak? Mas Galih belum jawab. Anggap aja setuju. Kalau saya bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kalau saya bilang DSKS, guyup, rukun, menyenangkan. Kalau saya bilang health care, jawabannya yes. Kalau saya bilang relawan, siap laksanakan. Kita coba dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. DSKS, guyup, rukun, menyenangkan. Ya. Nah, kenapa kok guyup, rukun, menyenangkan? Karena selama ini kalau DSKS itu bergerak kan mesti kan demo ya. Nah, orang kan pikirnya kan gitu. Walaupun demo tetap guyup, rukun, menyenangkan. Tapi sekarang udah ada musim demo. Health care? Yes. Ya. Relawan? Ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum. DSKS? Health care? Relawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.